Beginilah penduduk surga. Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, apakah Anda mengira kalau penduduk surga itu makan dan juga minum?" Rasulullah menjawab, "Iya, mereka makan dan juga minum." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah, yang diriku berada di kekuasaannya, sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberi kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima, dan syahwat." Ia melanjutkan, "Orang yang makan dan minum, pastinya ia butuh buang air. Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan yang keluar dari kulit seperti cairan misik." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umatku, dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain." Ada yang mengatakan panjang. Setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat. Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga, 'Hai penduduk surga.' Mereka menjawab, 'Kami patuh dengan semua perintah MU.' 'Apakah kalian ridho?' tanya Allah. 'Bagaimana kami tidak ridho? Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain,' kata mereka. 'Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua. Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua, sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya,' kata Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Akan ada seruan ketika para penduduk surga telah masuk surga, tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya, sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya, muda dan tidak akan pernah tua pikun selamanya, dan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasa kesulitan selamanya. Demikian itu adalah firman Allah." Dan diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan." Quran Surat Al-A'raf 43. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allah akan berkata, 'Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang syolih sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia.'" Bacalah firman Allah. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah 17. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya wadah cambuk di surga, salah satu dari kalian adalah lebih baik daripada dunia dan isinya." Bacalah firman Allah jika kalian ingin barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran 185. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang teduhan pohon tersebut,
Selama 100 tahun niscaya ia tidak akan selesai melewatinya. Bacalah firman Allah jika kalian ingin, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan kasur-kasur yang tebal lagi. Empuk, Al-Waqiah 30-34. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Musa alaihi assalam bermunajat kepada Allah dan berkata, Ya Allah, beritahu aku orang yang paling terakhir masuk surga, dan berapakah bagian surga untuknya? Allah menjawab, Hai Musa, tidak ada seorang muslim yang tersisa di neraka kecuali seorang laki-laki yang aku keluarkan dari neraka dengan rahmatku. Kemudian ia berdiri berhenti di pintu surga. Aku berkata kepadanya, Masuklah ke dalam surga. Ia berkata, Bagaimana aku bisa masuk surga sedangkan orang-orang telah mengambil tempat dan derajat mereka? Sedangkan tidak ada lagi bagian dan tempat surga yang tersisa untukku. Hai hambaku, apakah kamu ridho dengan bagian tempat di surga yang seukuran 2 kerajaan dunia? Aku ridho, jawabnya. Masuklah ke dalam surga. Bagianmu adalah 2 kali lipat tempat yang seukuran 2 kerajaan dunia itu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah seukuran tanah Khurasan, Irak, Yaman dan Syam. Kemudian Musa alaihi assalam bertanya lagi kepada Allah, Ya Allah, beritahu aku siapakah yang pertama kali masuk ke dalam surga dan berapakah bagian surga untuknya? Allah menjawab, Hai Musa, sulit untuk diukur. Mereka adalah orang-orang awal yang aku telah mempersiapkan untuk mereka bagian surga yang sama sekali belum pernah mata lihat, telinga dengar dan tersirat di dalam hati manusia. Hadis di atas ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Sesungguhnya orang yang paling terakhir masuk surga akan mendapatkan bagian dan tempat yang andaikan Adam dan keturunannya dikumpulkan menjadi satu dalam tempat tersebut maka akan muat tempatnya dan hidangannya. Beginilah penduduk surga. Syarah Ushfuriyah, Haji 167172. Syekh Muhammad bin Abu Bakar A2C